Saya mau sampaikan sebagai tema ceramah kita pada malam hari ini, memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Kalau kita tidak mau dituduh orang, saudara, kalau kita tidak mau orang berprasangka kepada kita, maka kita yang harus memperbaiki diri. Kalau kita berteman dengan maling, dituduh maling, wajar gak? Kalau kita berteman dengan banci, dituduh banci, wajar gak? Kalau kita berteman dengan penjudi, dituduh berjudi, wajar tidak? Jadi kalau nggak mau dituduh saudara mencuri, jangan bergaul dengan pencuri. Kalau nggak mau dituduh korupsi, jangan kumpul sama para koruptor. Betul? 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 Kalau nggak mau dituduh berzina, jangan main di tempat dongdot. Nah, orang Jawa Barat paham itu dongdot. Paham tak? Paham. Nah, kalau orang Jakarta bilang kan pelacuran. Jangan, nggak mau dituduh melacur, tapi tiap malam nongkrongnya di tempat pelacuran. Jangan salahkan yang berprasangka. Makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, apa beliau pernah mengatakan, man aqama nafsahu maqamat tuham fala yalumanna man asa'a dhanna bihi. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang menempatkan posisi dirinya di tempat yang penuh fitnah, penuh tuduhan, maka jangan salahkan siapapun ketika orang lain berburuk sangka kepadanya, saudara. Itu pelajaran buat kita. Kalau nggak mau orang lain berburuk sangka kepada kita, perbaiki diri kita, perbaiki lingkungan kita. Betul? Betul? Makanya yang pertama, kalau ada pertanyaan bagaimana supaya kita tidak dituduh yang macam-macam oleh orang lain, saudara. Pertama, saudara, bergaulah dengan orang baik. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, dan bersamailah orang-orang yang benar. Sadiqin, orang yang benar, yang jujur, yang lurus, bukan ahli maksiat, saudara. Allah yang perintahkan. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah? Allah kasih jalan. Wa kunu ma'as-sadiqin. Bersamailah orang-orang yang shadiq, orang yang jujur, orang yang baik, bersamai mereka. Artinya bersamai apa? Dekati mereka, temani mereka, pergauli mereka, saudara. Selalu bersama orang yang baik, nanti orang lain gak bakal suudzon kepada kita sebagai orang tidak baik. Betul? Betul? Kalau kita berteman kepada ulama, bergaul kepada santri, bergaul kepada orang soleh, orang akan menduga kita, oh dia orang baik. Dia dekat sama ulama, dia dekat sama ajangan, dia dekat sama kiai, dia dekat sama orang soleh. Kita bergaul sama orang pengajian, oh dia orang baik, karena dia duduk di pengajian. Dia nggak pernah alpa daripada pengajian. Di mana ada dakwah dia selalu hadir. Orang akan berhusnuzon kepada kita. Jadi kalau kita ingin orang husnuzon kepada kita, tunjukkan perilaku yang baik, bergaulah dengan orang baik. Itulah amaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau setiap malam bergaulnya, saudara, dengan preman, bergaul dengan pemabokan, bergaul dengan penjudian, kumpulnya di tempat maksiat, terus pengen orang husnuzon dia orang baik, mana bisa? Kalau kita bergaul di tempat yang tidak baik, orang akan berburuk sangka kalau kita tidak baik. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap dekat ulama, siap dekat kiai, siap dekat ajengan, siap dekat orang baik. Takbir. Angkat tangan semua ke atas, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Enggak sampai di situ, Nabi juga mengingatkan dalam hadis, saudara. Apa kata beliau dalam hadis? Al-mar'u ala dini khalilih.
falyanzur ahadukum man yukhalil. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Seseorang itu tergantung agama temannya. Bagaimana temannya? Maka itu kata Nabi, falyanzur, maka lihatlah dan perhatikanlah ahadukum, setiap orang di antara kamu, man yukhalil. Siapa orang yang dijadikan teman oleh dia, saudara? Kalau kita menjadikan teman orang baik, dia akan mengajak kita ke jalan yang baik. Kalau kita menjadikan teman orang yang soleh, dia akan mengajak kita untuk berbuat soleh. Nabi yang ingatkan, perhatikan, almar'u ala dini khalilih. Orang itu tergantung agama temannya. Dia orang baik, bergaulnya sama maling, besok-besok dia ikut maling. Semula dia baik, bergaulnya sama koruptor, besok-besok dia jadi ikut korupsi. Nah, bahaya tidak? Maka itu saudara, kalau mau orang husnudzon kepada kita, maka bersamailah orang yang shadiq, bergaulah dengan orang yang baik, dan jadikan orang-orang baik sebagai teman kita. Insya Nah, Bapak Ibu, jangan kita main di sekitar-sekitar maksiat, bahkan syubhat pun jangan. Dalam hadis Nabi, apa beliau katakan? Al-halalu bayyin, wal-haramu bayyin, wa bainahuma mustabihat, la ya'lamuha katsirun minan nas. Kata Nabi apa saudara? Al-halal bayyin, yang halal itu jelas, terang, kelihatan, semua orang tahu apa itu yang halal. Yang haram juga jelas. Wal haramu bayyin, yang haram jelas saudara, terang, nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi jangan lupa, wa bainahuma, di antara yang halal dan haram ada mustabihat, ada perkara-perkara yang samar-samar. Yang samar-samar nggak jelas, ini halal apa haram, nggak jelas saudara, dan nggak bisa membedakannya saudara kecuali orang-orang yang diberikan ilmu dan hidayah oleh Allah. Ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang punya cahaya hati, nurul qalbi, yang bisa membedakan, oh ini nggak bagus, oh ini nggak baik. Dan Nabi ngingetin saudara, famayyataqis subuhat, barang siapa orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat, istabra alidini wa irdi, maka dia sudah menjaga saudara, membersihkan saudara urusan agama dan kehormatannya. Jadi kalau kita mau dipandang bersih saudara, baik oleh diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, siapapun, jauhkan hal-hal yang subhat saudara. Termasuk jauhkan tempat-tempat yang kita bisa dituduh berbuat salah saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Nah terus ada lagi saudara. Segala fitnah jauhin. Sampai Nabi mengatakan inna sa'id, saudara, liman junibal fitan. Sampai 3 kali Nabi katakan inna sa'id liman junibal fitan. Inna sa'id liman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sampai 3 kali Nabi katakan. Orang yang dijauhkan dari fitnah bahagia dia. Bahagia dia. Di dunia maupun di akhirat. Nah maka itu kalau kita mau bahagia, jauhkan diri kita dari segala fitnah, jauhkan diri kita dari segala tuduhan. Dan ingat pesan Sayyidina Umar tadi saudara, siapa yang tidak mau disuuzonkan oleh orang lain, jangan menempatkan dirinya di tempat yang dia bisa dituduh saudara. Tempatkan diri kita di masjid, orang lihat kita baik. Kalau tempatkan diri kita di tempat perjudian, orang akan kita lihat kita buruk. Jangan mimpi orang akan husnuzon kepada kita kalau kita tidak menempatkan diri kita di tempat yang baik. Maka itu jelas sudah pesan amanat Allah tadi, wa kunu ma'as shadiqin. Ada satu lagi saudara, menarik. Bagaimana kita menjauhkan diri dari suatu fitnah? Salah satu caranya yang pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu segera mengklarifikasi manakala ada tuduhan kepada kita. Jadi kalau kita dituduh jangan marah-marah dulu. Kalau kita dituduh jangan terus balas nuduh orang lain, jangan.
Kalau kita dituduh, saudara introspeksi diri dan segera klarifikasi. Nah ini menarik. Dalam satu hadis sahih diceritakan. Suatu malam, Nabi dari masjid berjalan dengan istri barunya. Yang bernama Sofiyah. Jadi ada istri baru Nabi namanya Sofiyah. Sahabat belum banyak yang kenal. Karena hanya beberapa yang tahu kalau Nabi itu sudah menikahinya, saudara. Sedang di Madinah ada beberapa sahabat yang nggak tahu. Nah, begitu Nabi jalan, bertemu dengan dua sahabat di tengah jalan. Ini sahabat memberikan salam kepada Nabi, kemudian melewati Nabi, dia berbisik-bisik berdua. Di-stop oleh Nabi. Nabi bilang, sini dulu. Jaga kau punya hati ya. Jaga kau punya hati. Kata Nabi, jaga kau punya hati. Kenapa? Ketahuilah, ini perempuan yang jalan bersamaku adalah istriku. Ini adalah Sofiyah. Nabi kenalin namanya. Artinya apa? Jangan sampai dua sahabat tadi curiga. Kok malam-malam Nabi jalan dengan perempuan yang mereka nggak kenal. Siapa ini perempuan? Siti Aisyah bukan. Ummu Salamah bukan. Saudah bukan, saudara. Siapa ini perempuan? Kok ada perempuan baru? Saudara, nah sebelum itu menjadi isu, sebelum sahabat ini berpikir digoda setan untuk suudzon, Nabi cegah, saudara. Sini, tunggu ya. Aku kenalkan kamu. Ini istri baruku namanya Sofiyah. Akhirnya kedua orang ini malu. Nah, jadi hatinya kebaca sama Nabi. Kata Nabi, ya aku tahu, hati-hati. Setan itu masuk lewat jalan darahmu. Dia akan membuat, yaitu membisikkan hatimu dengan sesuatu yang akan merugikan kita semua. Nah, jadi artinya di sini saya mau tanya, Bu, Nabi sigap tidak di dalam mencegah fitnah? Nabi, Pak, Nabi cekatan tidak dalam mencegah fitnah? Cekatan, langsung klarifikasi. Langsung, enggak begitu kata Nabi, ini istriku. Nah, jaga kau punya hati. Jangan sampai kau digoda setan sehingga muncul bisikan-bisikan yang akan menjadi isu, menjadi tuduhan, menjadi fitnah di tengah umat. Nah itulah saudara yang perlu kita tahu bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Kalau ada isu, segera padamkan itu isu. Kalau ada fitnah, segera padamkan itu fitnah. Kalau ada tuduhan, segera padamkan itu tuduhan. Jangan dibiarkan. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Nah makanya saudara, ada yang bertanya sama saya tadi, Habib, saya dituduh bencong nih Beb. Dituduh gay, dituduh boti. Bagaimana cara memperbaikinya? Saya tanya, kamu boti? Bukan. Bukan Beb, demi Allah bukan. Nah kalau kamu bukan boti, kenapa kamu dituduh boti? Coba periksa perilakumu. Periksa cara kamu berjalan. Periksa cara kamu bicara. Periksa cara kamu berperilaku. Nah kamu bukan boti, tapi kalau ngobrol, Habib, semua orang juga bilang bencong. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Mana orangnya? Saudara, kalau laki-laki, betul Bu? Bu, kau laki-laki, Habib, Assalamualaikum. Saya bertanya, laki itu? Habib? Dari mana sih Habib? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada gak yang model begitu? Modelnya begitu, tapi nggak mau dituduh bencong. Kira-kira jelas gak? Terang tak terang? Yang laki bersikaplah sebagai laki, betul? Yang perempuan bersikaplah sebagai perempuan, betul? Saudara, hati-hati saudara. Nabi haramkan, saudara. Nabi yang jelaskan man tashabbaha minar rijali bin nisa, atau sebaliknya minan nisa bir rijal. Saudara, barang siapa saudara perempuan yang menyerupai laki-laki atau lelaki yang menyerupai perempuan, dilaknat. Na'udzubillah min.
Jangan. Lelaki ya lelaki, perempuan ya perempuan. Jangan perempuan jadi laki, laki jadi perempuan. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah sekarang makhluk yang model begini, saudara, udah menyebar, merajalela. Di tentara ada boti. Ada, saudara. Di tentara ada boti. Di polisi ada boti. Di pegawai pejabat-pejabat ada boti. Kacau tidak? Enggak boleh dibiarkan, saudara. Boti semacam ini harus direhabilitasi. Saudara, dikumpulkan, diobati. Itu penyakit dan bisa diobati. Siapa bilang nggak bisa diobati, saudara? Kumpulkan mereka, rehabilitasi. Libatkan ulama, libatkan ajengan, libatkan kiai, saudara. Untuk apa? Diberikan penyadaran-penyadaran, pencerahan-pencerahan. Bukan narkoba saja yang perlu direhabilitasi, tapi boti-boti, LGBT harus direhabilitasi dan gak boleh dibiarkan merajalela di negeri kita. Betul? Takbir. Hati-hati, saudara. Jawa Barat nih botinya paling banyak. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Di grup medsos Cianjur 10.000 lebih grup boti, saudara, anggotanya. Di grup medsos, saudara, begitu juga Bogor 12.000 lebih. Di grup WA, saudara, yang ada di Sukabumi juga hampir 10.000 anggota daripada boti. Hati-hati. Ini kalau dibiarkan, ini akan menjadi murka Allah. Ingatlah kisah Nabi Lut alaihis salam, bagaimana kaumnya, saudara, yang laki suka sama lelaki, kaum Sadum. Akhirnya perbuatan mereka disebut luti atau disebut sadumi, yang kita kenal dengan bahasa sodomi. Saudara, Allah berikan mereka hujan batu. Dihancurkan oleh Allah karena Allah murka. Bapak, Ibu, Bu, Pak, Allah dalam Al-Quran memerintahkan. Apa kata Allah kepada kaum mukminin, orang-orang muslim yang laki-laki? Kata Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa. Hei orang-orang beriman, nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang kau suka. Allah enggak suruh nikahi lelaki yang kau suka. Allah perintahkan, hei orang yang beriman, kawinilah perempuan-perempuan yang kau suka. Ma tabalakum minan nisa, apa yang kau suka daripada kaum wanita, nikahi mereka. Nggak ada ayat Quran mengatakan, hei orang beriman, nikahilah kaum laki-lakimu. Ada? Kita disuruh nikah dengan lain jenis. Laki menikah dengan perempuan, saudara. Makanya dalam hadis Nabi dengan tegas mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Kata Nabi, nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang subur, yang lembut, yang santun. Nikahi. Enggak ada kita disuruh nikah dengan sesama lelaki, saudara. Yang namanya perkawinan, saudara, harus berbeda jenis. Laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki. Betul? Betul? Itu aturan siapa? Syariat siapa? Takbir. Saya mau tanya di sini, mau dapat murka Allah? Mau dapat laknat Allah? Siap jaga diri, siap bentengi diri. Takbir.